Cinta memang buta, tak mengenal usia. Eka Fatmawati Dewi, usia 45 tahun, warga desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ia telah serong dengan pria idaman lain yang bernama Agus Arifin yang usianya 36 tahun. Sebenarnya terpaut jauh usia mereka berdua, yakni 9 tahun. Tapi apalah daya, perasaan cinta yang membuat pasangan ini berani tinggal berdua di rumah kontrakan. Meskipun Eka telah dinikahi Abdul Razak yang usianya 44 tahun. Usia pernikahan mereka sudah berjalan selama 25 tahun lalu. Suka dan duka rumah tangga dijalani berdua. Mereka tinggal di desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Namun, perubahan sikap Eka mulai berubah setahun ini. Awalnya sang suami Abdul Razak diberitahu tetangga dan teman-temannya bahwa sang istri mempunyai pria idaman lain. Semua informasi tersebut tak digubrisnya. Abdul Razak berpikir bahwa istrinya tak mudah berpaling begitu saja, sebab asam garam telah dirasakannya selama 25 tahun pernikahan. Tapi Senin malam tanggal 21 April tahun 2025, pertahanan Abdul Razak ambruk. Kepercayaan terhadap istrinya runtuh. Ia diberitahu oleh temannya bahwa Eka dibonceng pria dengan motor gede melaju ke arah Surabaya. Mendapatkan informasi tersebut, Abdul Razak berusaha mencari tahu sosok pria yang membonceng istrinya menggunakan motor. Kemudian Abdul Razak pun pulang ke rumah untuk memastikan keberadaan istrinya. Setiba di rumah, ternyata Eka sang istri tidak ada di rumah. Lalu ia bertanya kepada anak-anaknya, "Kemana ibumu?" Sang anak menjawab, "Ibu tengah membeli air." Dengan nada kesal, ia menelpon sang istri. Eka pun menjawab, "Saya tidur." Abdul Razak yang sudah merasa kesal dan emosi dengan nada tinggi, "Tidur di sebelah mana kamu? Saya ini di rumah." Eka yang ketakutan tiba-tiba langsung mematikan telepon selulernya. Abdul Razak yang sudah emosi berusaha beberapa kali menghubungi Eka kembali, namun tidak terangkat teleponnya. Di sisi lain, Eka Fatmawati sering meninggalkan rumah belakangan ini. Namun tidak lama, kurang lebih 2 jam, ia sudah kembali ke rumah. Kebiasaan itulah yang membuat Abdul Razak curiga. Oleh sebab itu, ia meminta tolong kepada temannya untuk mencari tahu nomor telepon sosok pria selingkuhan istrinya. Akhirnya nomor telepon pria selingkuhan Eka diperoleh.
Lalu Abdul Razak meminta tolong kepada temannya untuk menelpon Agus Arifin. Bagaikan petir di siang hari, Abdul Razak pun kaget, bukan kepalang. Yang mengangkat telepon Agus adalah Eka, istri yang dicintai selama ini. Eka menjawab bahwa Agus sedang tidur dan memberitahu bahwa posisi Agus tengah di kota Surabaya. Abdul Razak yang sudah emosi dan terbakar rasa cemburu, ia meminjam mobil kepada temannya untuk mencari keberadaan istrinya. Namun di tengah perjalanan ia mengurungkan niat karena kota Surabaya begitu besar. Akhirnya dia menunggu di jembatan Suramadu di sisi pintu keluar, tepatnya sisi Madura, karena ia yakin istrinya akan pulang malam itu. Karena itu adalah jalan satu-satunya menuju kota Madura. Setiap orang yang melintas jembatan Suramadu tak luput dari pantauan Abdul Razak. Hingga fajar menyingsing, sudah berganti hari, Selasa, tanggal 22 April tahun 2025 pagi, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Sang istri Eka Fatmawati tak kunjung terlihat melintas. Kemudian Abdul Razak pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat berada di rumah, dengan rasa gelisah bercampur amarah, Abdul Razak teringat peristiwa 10 hari yang lalu, saat sang istri Eka meminta diantarkan untuk COD barang. Namun saat tiba di lokasi, Eka meminta kepada Abdul Razak untuk tetap berada di dalam mobil, sedangkan Eka lah yang bertemu. Namun Abdul Razak diam-diam mengamati dengan siapa Eka bertemu. Ternyata dengan seorang pria. Setelah itu Abdul Razak dan Eka bertengkar hebat di dalam mobil hingga berlanjut di rumah. Berbekal kecurigaan saya kepada laki-laki yang ditemui Eka saat itu, meskipun rasa kantuk mulai muncul lantaran begadang menunggu di jembatan Suramadu. Tanpa pikir panjang, Abdul Razak mengendarai mobil menuju lokasi itu. Setiba di lokasi, yakni di rumah kontrakan kawasan perumahan Gria Anugrah Residen, Blok D5 sampai D8, Desa Martajasa, Kelurahan Melaja, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Setibanya di rumah tersebut, ia melihat sepeda motor gede mirip yang diceritakan oleh temannya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 09 waktu Indonesia Barat. Tanpa pikir panjang, dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam, namun tak kunjung dibukakan. Tapi ia mendengar dari dalam kontrakan ada orang berbisik-bisik. Ia pun mencoba kembali mengulangi mengetuk pintu,
sampai 3 kali lantaran tak ada respon. Abdul Rozak kesal hingga akhirnya mendobrak pintu kontrakan tersebut. Ia langsung melihat istrinya bersama selingkuhannya. Sang istri yang memakai kaos hitam, legging hitam, sementara selingkuhannya memakai celana pendek. Abdul Rozak yang sudah terbakar emosi dan cemburu buta langsung mengayunkan celuritnya ke arah Eka yang mengenai bagian pipi kiri, dagu, punggung sebelah kiri, serta pangkal paha kiri. Sedangkan Agus Arifin yang ketakutan melihat Abdul Rozak mencoba kabur dengan masuk ke kamar mandi. Namun terus dikejar oleh Abdul Rozak yang sudah kesetanan. Tanpa ampun, celurit disabetkan ke tubuh Agus berkali-kali hingga mengenai kepala, leher, tangan, perut, dan kemaluan Agus tak luput dari sabetan celurit hingga tewas di lokasi kejadian. Kejadian itu menggegerkan warga sekitar perumahan Gria Anugrah Residen. Suasana yang sepi berubah menjadi ricuh seketika. Tetangga berdatangan untuk menyaksikan kejadian apa yang terjadi. Sebagian warga menghubungi polisi, namun warga tidak berani berbuat banyak dikarenakan banyak darah berceceran di tempat kejadian perkara. Polisi yang tiba langsung melakukan olah TKP dan memeriksa keadaan kedua korban. Agus Arifin dinyatakan meninggal dunia di lokasi, sedangkan korban Eka masih bernafas dan segera dilarikan ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu, Bangkalan, Madura untuk mendapatkan pertolongan. Setelah tiba di RSUD, Eka Fatmawati menghembuskan nafas terakhirnya. Abdul Rozak yang mencoba kabur setelah membunuh Agus Arifin dan Eka istrinya ditangkap Satreskrim Polres Bangkalan di Jalan Raya Desa Martajasa, Kelurahan Melaja, Bangkalan, Madura. Atas perkara ini, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis celurit yang masih berlumuran darah dan ujung celurit tampak patah 1 cm. Menurut informasi Ketua RT setempat, Eka Fatmawati dan Agus Arifin sudah mengontrak rumah kos kawasan perumahan Gria Anugrah selama 4 bulan. Nah, saya ini kan memang RT-nya, cuman saya kan barusan kalau kejadian tidak ada, saya kan bekerja gitu. Saya bekerja di PDAM. Nah, jadi saya waktu pekerjaan saya itu masih di lapangan, saya di Kebelega, ke Karangangka. Buru-buru ada telepon, Pak ya? Iya, telepon dari warga, saya langsung menuju lokasi. Karena bukan ada pembunuhan gitu, cuma kekerasan gitu aja. Perkiraan jam berapa kejadiannya? Menurut info dari tetangganya sekitar jam 9:30, 10. Ini memang kos-kosan berarti, Pak? Kos rumah tangga? Saya nggak tahu kos rumah, pokoknya kos-kosan gitu, nggak tahu. Itu suami istri kan memang kalau memang ada yang masuk, masih ke saya gitu. Mas. Belum ada laporan juga ke sana? Belum ada. Berarti memang baru, Pak? Penghuni baru masih 4 bulan info dari. Waktu yang dulu, yang agak gemuk itu memang ke saya, suami istri. Keluarnya ya apa, nggak pamit juga gitu loh. Isinya pun juga nggak pamit gitu. Jadi saya ini memang RT apa ya istilahnya kan memang apa ini tetap yang kemarin.
Eka juga menunjukkan identitas buku nikah kepada pemilik kontrakan, yang baru diketahui ternyata itu adalah buku nikah Eka Fatmawati dengan Abdul Razak. Tampak wajah penyesalan Abdul Razak yang tersisa. Hal itu terlihat saat diinterogasi Kompol Hafid Kasat Reskrim Polres Bangkalan. Siapa namanya? Abdul Razak. Abdul Razak ya. Ini Umur berapa? 45 Pak. 45. Istri atau korban umur berapa? Istri saya korban itu umurnya 46 baru. 45. Tahun lebih tua dari saya. Oke. Terus coba saya minta ceritanya bagaimana awal. Ya awalnya itu setahun yang lalu itu mengalami perubahan dalam rumah tangga itu. Cuma saya tidak menemukan bukti di lapangan. Apa itu ya, tetangga teman-teman itu banyak ngasih saran, ngasih info. Iya, ngasih info ke saya, tidak saya hiraukan. Masalahnya saya udah sama istri saya itu saya kawin ini dan sudah 25 tahun saya hidup bersama, 2 anak juga. Nah dari situ saya istilahnya itu tidak punya pikiran kalau istri saya itu semudah itu untuk membantu saya, iya Pak. Nah, setelahnya beberapa masukan terhadap saya itu saya hiraukan semua hingga satu malam tadi malam tepatnya itu saya dapat telepon dari teman saya bahwa teman saya nanya sama saya, kamu ada apa hubungan kamu sama istri kamu? Baikkan, saya bilang. Oh jangan gitu, istri kamu ini dibonceng orang. Saya tanya, siapa dia? Saya nggak tahu lakinya itu, pokoknya pakai motor gede, larinya ke arah barat. Saya coba pulang ke rumah, saya cek di rumah, ternyata benar nggak ada Pak. Saya nanya anak saya pamitnya sama anak saya itu beli air. Terus saya telepon dia, lagi di mana? Ya, tidur katanya. Tidur di sebelah mana kalau saya di rumah ini kata saya. Dimatiin Pak. Dimatiin, saya keluar rumah cari tahu nomornya dari lelaki yang bawanya itu. Akhirnya saya dapatkan nomor handphone dari laki-laki itu dan saya meminta teman saya untuk menelponnya melalui nomor dia. Ternyata yang angkat istri saya Pak. Akhirnya terbakar saya. Iya. Setelah itu saya istri saya itu jawab bahwa ditanya sama teman saya itu, oh si Agus tidur katanya. Terus ini posisinya di mana? Di Surabaya katanya. Daerah mana? Tidak tahu saya di Surabaya. Setelah itu saya minjem mobil, saya kejar. Cuman saya nggak bakalan nemuin dia di Surabaya. Saya tunggu pasti pulang ya. Karena biasanya itu keluar 2 jam itu pulang, keluar sama dia itu 2 jam pulang gitu. Oh iya, ini motornya. Ciri-ciri motornya itu persis. Jadi saya masuk dengan sopan, saya ngetok pintu, assalamualaikum. Saya ketok lagi, yang kedua masih seperti itu. Akhirnya saya jengkel, saya dobrak Pak. Saya dobrak jendar. Oh, istri saya itu dalam waktu 1 tahun itu kalau diam di rumah sama saya itu pasti cekcok Pak. Setelah saya pergoki berdua, kok mestinya kayak gini kata saya. Saya masuk, si lakinya lari, saya pacok istri saya. Roboh, saya kejar laki-laki itu. Dia tidak punya kesempatan untuk berlindung, masuk kamar mandi, saya pacok gitu. Tidak tahu saya berapa kali ngebacoknya, tidak tahu. Pokoknya hasilnya ya seperti itu. Oke. Saya bacok, balik lagi saya ke istri saya Pak. Saya bacok lagi istri saya itu. Saya korek kemaluannya itu. Balik lagi saya sama si Agus lagi, bacok lagi saya Pak. Akhirnya yang terakhir saya balik sama istri saya Pak. Saya mau bacok sekali lagi, cuma saya nantikan. Saya ingat anak saya Pak. Anak saya itu ngejar ke saya nggak bisa, saya lupain mama katanya Pak. Ya, kalau sudah terjadi ini nggak bisa kembali. Ya. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya.
Sampai jumpa di lain waktu.